Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan juga tetap semangat selalu ya. Teman-teman, kita berjumpa lagi di dalam kelas Principle of Finance dan tanpa terasa kita sudah di dalam sesi kelima ya teman-teman ya. Dan untuk hari ini, saya akan membahas tentang materi untuk sesi kelima dan juga untuk sesi keenam. Jadi sebenarnya ini merupakan materi yang cukup berkesinambungan antara satu dengan lainnya, jadi perlu saya bahas untuk bersama-sama, yaitu mengenai bagaimana caranya kita melakukan valuasi untuk obligasi serta untuk saham. Nah, pada dasarnya konsep yang akan saya gunakan atau yang akan teman-teman gunakan pada kedua sesi ini, yaitu sesi 5 dan sesi 6 adalah yang telah kita pelajari di sesi sebelumnya, sesi 4, itu mengenai konsep time value of money. Nah, untuk itu mari kita langsung mulai masuk saja ke dalam materinya ya teman-teman. Dimana pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana kita melakukan valuasi terhadap obligasi atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah bonds. Nah, ini bedanya antara debt dengan equity, yaitu di mana paling utama adalah hutang atau debt itu tidak memiliki interest atau kepentingan dari kepemilikan. Jadi dia merupakan klaim dari aset ya. Jadi itu kita memiliki kewajiban dari siapa yang meminjam, dia memiliki kewajiban untuk membayarkan sesuatu kepada peminjamnya. Dan itu berbeda dengan saham. Apabila pembeli saham, maka tidak memiliki kewajiban untuk menerima bayaran dari pemilik saham, pemilik perusahaan. Nah, itu bedanya. Lalu bond. Ini di sini ada beberapa istilah yang akan kita gunakan, yaitu par value atau face value, lalu ada coupon rate dan coupon payment, serta ada maturity date, yield atau yield to maturity. Di mana par value atau face value itu merupakan bisa dibilang pinjamannya itu sebenarnya berharga berapa. Jadi kalau disebut obligasi dengan face value 10 juta rupiah, berarti obligasi ini merupakan surat hutang dari suatu perusahaan untuk meminjam senilai 10 juta rupiah. Nah, kalau coupon rate, ini adalah tingkat suku bunga yang akan dibayarkan oleh para pemegang hutang. Jadi yang menjual obligasi nanti akan membayarkan senilai suku bunga tersebut. Coupon payment berarti pembayaran kuponnya. Maturity date berarti tanggal jatuh tempo. Yield atau yield to maturity berarti dia sebenarnya adalah rate untuk menilai nilai dari suku bunga, nilai dari obligasi itu berapa, atau harga dari suku bunga, harga dari obligasi itu berapa. Seperti itu. Nah, cara menilai obligasi itu adalah present value dari pembayaran kupon ditambahkan dengan present value dari par value atau dari pokok pinjamannya. Ini sebenarnya rumusnya nih teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa nanti teman-teman langsung melihat aja dari rumus ini untuk menghitung bagaimana cara bond value-nya. Tapi pada dasarnya dia ini adalah kupon dikalikan 1 minus 1 bagi 1 plus R pangkat T bagi dengan R, ini merupakan present value dari coupons. Sedangkan yang di sini merupakan FV ini bukan future value teman-teman ya, tapi face value. Merupakan present value dari par atau face value. Contohnya langsung ke soalnya aja ya. Misalnya kita memiliki obligasi dengan tingkat kupon, bunga kuponnya 10%, dan kuponnya dibayarkan per tahun. Dan misalkan par value-nya adalah $1.000, sedangkan memiliki 5 tahun untuk sampai dengan jatuh tempo, dan yield to maturity-nya 11%, berapakah nilai obligasi? Nah, tadi yield to maturity ini akan menjadi R di dalam rumus yang tadi ya teman-teman. Nah, di dalam rumus yang ini, R-nya itu adalah yield to maturity. Sedangkan C atau kupon, ini berarti nilainya kita harus hitung terlebih dahulu. Tadi dari berapa rate-nya dikalikan dengan par value-nya. Saya gini. Nah, berarti pertama kita hitung dulu kupon pembayaran kuponnya berapa. Itu 10% dikalikan dengan $1.000. Itu 100. Nah, ini ya langsung jadi C. 100 itu jadi C, yaitu pembayaran kupon. Dikalikan dengan 1, dikurangi dengan 1 bagi 1 plus
yield to maturity atau R, pangkatkan T. Ya, ini lalu bagikan dengan R-nya atau yield to maturity-nya. Jadi langsung masukkan saja ke dalam rumus yang tadi. Dan ditambahkan dengan par value. Ini di sini kita sudah berbicara tentang present value dari par value ya. 1000 dibagi dengan 1 plus R, yaitu 1 plus 0,11 pangkat T. Dan dihasilkan bonds value-nya atau nilai obligasinya adalah 963,04. Jadi di sini kita bisa lihat, walaupun nilai pinjamannya adalah $1.000, tapi nilai dari obligasinya hanyalah $963,04. Jadi dia nilainya di bawah par value atau di bawah nilai pokoknya. Itu disebut dengan discount bonds. Tapi kalau misalnya nilai dari obligasi itu berada di atas par value, maka itu disebut dengan premium bonds. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita cukup memasukkan saja ke dalam rumus tadi. Itu tidak perlu dihafalkan, nanti teman-teman bisa langsung lihat aja ke dalam rumusnya. Dan yang perlu kita cermati adalah C itu adalah pembayaran kupon. Jadi kita hitung dulu kupon rate kalikan par value. Nah, R-nya itu adalah yield to maturity. Seperti itu ya. Nah, nih antara price dengan yield to maturity. Jadi semakin besar yield to maturity atau semakin besar R-nya, suku bunganya, berarti nilainya akan menjadi semakin rendah, harganya akan semakin rendah. Ini ya tadi, kalau YTM sama dengan coupon rate, maka par value bond price. Kalau YTM lebih besar dari coupon rate, maka par value lebih besar daripada bond price. Tapi kalau misalnya YTM kurang dari coupon rate, maka par value nilainya lebih kecil dibandingkan dengan bond price. Tadi kan YTM-nya lebih besar dibandingkan coupon rate ya, makanya betul, harga dari ini obligasinya di bawah par value atau par value-nya lebih tinggi dibandingkan bond price. Disebut dengan discount bond. Nah, ini tadi rumusnya. Nah, ini bedanya current yield dengan yield to maturity. Kalau current yield itu adalah kupon annual dibagi dengan harga. Sedangkan kalau yield to maturity adalah current yield ditambahkan dengan capital gains yield. Nah, ini current yield-nya adalah annual coupon dibagi dengan harga. Lalu yield to maturity-nya current yield tambah dengan capital gains yield. Nah, seperti itu jadinya. Nah, seperti ini berarti kita perlu hitung terlebih dahulu current yield-nya berapa. Yaitu dengan membagi annual coupon, yaitu senilai 100 ya, 10% kali 1000. Dibagikan dengan harganya 1197,93, itu 8,35%. Sedangkan capital gains yield-nya, berarti kita hitung dulu berapa sih price di dalam 1 tahun. Nah, price di dalam 1 tahun itu berarti ada di sini ya, 1993,68. Lalu kita kurangi dengan price saat ini, harga saat ini, dibagi dengan harga saat ini, yaitu senilai minus 0,35%. Dan akhirnya YTM-nya atau yield to maturity-nya adalah penjumlahan dari current yield dengan capital gain yield, yaitu 8%. Oke, itu kira-kira untuk yang bond valuation. Jadi cukup mudah ya teman-teman ya. Kita cukup untuk menambahkan present value dari pembayaran kupon dengan present value dari par value atau face value. Nah, yang kemudian berikutnya konsep dari time value of money akan kita gunakan juga ke dalam penghitungan valuasi dari suatu saham, penilaian harga dari suatu saham. Ini adalah yang akan kita lakukan common stock valuation dan juga kita mengetahui apa sih bedanya antara common dan preferred stocks. Oke, jadi bisa menerima cash dengan dua cara, yaitu ketika perusahaan membayar dividen dan juga ketika kita menjual saham dan terjadi peningkatan harga atau yang disebut dengan capital gains antara harga saat kita menjual saham dengan saat kita membeli saham. Nah, ini contohnya ketika kita ingin menilai berapa sih sebenarnya harga saham yang sesuai untuk Moore Oil Inc. Misalnya kita mengexpect akan membayar $2 dividen dalam 1 tahun dan bisa menjual saham senilai $14. Kalau misalnya return yang di required ada 20%, berapa nilai maksimum
yang akan kita willing to pay. Jadi berapa sih kira-kira nilai saham yang maksimum? Berarti kita menghitung berapa sebenarnya present value dari cash flows yang diekspektasikan. Yaitu di sini karena cuma 1 tahun, berarti ada capital gains, yaitu $14. Sorry, maksud saya kita bisa memperoleh nilai atau uang senilai $14 satu tahun kemudian ditambah dengan $2 dividen di tahun depan dibagi dengan 1 plus R, itu 20%, 1,2. Dengan kata lain, maksimum nilai yang kita willing to pay adalah senilai $13,33 untuk saham Moore Oil Inc. Apabila memang hanya 1 tahun saja cash flow yang akan kita peroleh dari dividen maupun dari penjualan terhadap sahamnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita dari saat ini, lalu di tahun pertama hanya ada dividen $2 dan harganya $14, yaitu kita karena hanya ingin membeli dan menghold saham itu selama 1 tahun saja dan langsung dijual di tahun pertama, maka langsung ada di sini cash flow-nya hanya 1 tahun saja dan present value-nya itulah harga saham. Nah, kalau misalnya 2 periode gimana? Jadi, misalnya seperti ini. Kalau misalnya tadi kan dividennya dalam 1 tahun $2. Lalu dalam tahun kedua kita akan peroleh $2,1. Lalu harga saham di akhir tahun kedua adalah $14,7. Jadi berapa kira-kira sekarang kita bersedia untuk membayar saham tersebut? Jadinya ini kita akan hold sahamnya untuk 2 tahun ya. Kita belum menjual di tahun pertama, kita baru menjual di tahun kedua. Sehingga nantinya akan memperoleh harga sahamnya hanya di tahun kedua. Berarti begini, kita ada 2 waktu ya, yaitu pertama, dividen di tahun pertama, $2 dibagi dengan 1 plus R, tambah dividen tahun kedua, 2,1, tambahkan dengan harga saham di tahun kedua, 14,7, bagi dengan 1 plus R pangkat 2. Jadi karena dia present value-nya untuk future value yang tidak hanya di 1 periode, jadi pembaginya pun beda. Jadi dia ada 2 pembagi, yaitu yang untuk yang tahun pertama, yaitu dividen tahun pertama, dan untuk tahun kedua adalah dividen serta harga saham di tahun kedua. Atau kalau kita gambarkan diagramnya seperti ini teman-teman. Dimana di tahun pertama kita belum menjual ya, kita dapat dividen. Lalu di tahun kedua kita dapat dividen lagi dan kita menjual. Jadi ada P2. Inilah yang akan menjadi present value-nya atau nilai dari sahamnya. Tuh. Jadi yang di tahun pertama kita present value-kan 2 dibagi 1 plus R pangkat 1, 1,667. Dan tahun keduanya kita present value-kan juga, yaitu 16,8 bagi 1 plus R pangkat 2, itu 11,667. Tambahkan, inilah yang akan menjadi nilai saham saat ini, harga saham saat ini, $13,33. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada beberapa periode, berarti harus kita hitung satu persatu dengan pembagi yang berbeda. Nah kalau 3 periode gimana? Berarti sama, kita tambahkan lagi. Tadi kan 1 dan tahun kedua, nah ini berbeda nih. Di tahun 1 dan kedua, ya tadi kan di tahun 1 dapat $2, tahun kedua dapat $2,1 ya dividennya. Tahun kedua jadi $2,205. Jadi kita nggak jadi jual nih di tahun kedua. Nah, kita lanjut sampai dengan tahun ketiga, dapat dividen $2,205 dan dapat harga saham senilai $15,435. Di berapa harganya sekarang? Ini juga sama, yaitu pertama untuk yang tahun pertama dividennya, lalu tahun kedua dividen saja, dan tahun ketiga adalah dividen dan harga saham di tahun ketiga. Saya 13,33. Kalau lebih mudahnya, kita gambarkan lagi diagramnya nih teman-teman. Itu dari tahun 0, 1, 2, dan 3. Dimana di tahun ke-1 itu ada dividen saja $2, kita present value-kan dulu. Tahun kedua ada dividen saja $2,1, kita present value-kan lagi dengan pembaginya 1 plus 20% pangkat 2. Dan di tahun ketiga kita dapat dividen serta harga saham. Dan kita present value. Hasilnya adalah $13,33. Ini kalau kita lihat-lihat sebenarnya nilainya sama ya, antara kalau kita menghitung 1 periode sama sampai dengan kita menghitung 3 periode. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa membuat model untuk harga saham.
Itu gimana sih caranya? Itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita membuat present value dari harga saham, itu adalah future cash flow dari saham, itu adalah dividen serta harga saham nantinya di masa depannya. Tapi karena kalau misalnya kita tidak akan menjual, berarti present dari future value harga saham di tahun nantinya belum tahu. Jadi sebenarnya kalau kita model kan seperti ini, yaitu dari dividen di tahun pertama, terus sampai dengan dividen tahingga, karena asumsinya kita akan terus memegang saham, dan juga saham perusahaan akan bisa terus-menerus membayarkan dividen. Bagaimana sih cara kita mengestimasikan seluruh future dividend payments? Itu ada beberapa model. Yang pertama, modelnya ada yang disebut dengan zero growth. Nah, kalau zero growth berarti di sini diasumsikan bahwa tidak ada pertumbuhan dari dividen. Jadi dividennya dianggap akan konstan selama kita memegang saham. Jadinya ini mudah sekali. Kita mencari harga sahamnya langsung menggunakan formula ini. Ini disebut dengan formula perpetuitas, yaitu membagi antara dividen dengan required return. Misalnya ini ya, stoknya akan membayar $0,5 dividen. Required returnnya 10% dan quarterly compounding. Berapa price-nya? Nah, kalau quarterly compounding berarti required returnnya harus dibagi 4 lebih dahulu. Tapi kalau misalnya semi-annually compounding berarti dibagi 2. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali compounding. Langsung aja dibagi antara dividen dengan required return. Mudah ya kalau zero growth. Karena ini dianggap, oke, dividen kita konstan terus nih. Jadi ya kita nggak akan berubah-ubah. Jadi langsung aja harga sahamnya dividen dibagi dengan return. Nah, berikutnya kalau misalnya constant dividend growth model, berarti dianggap bahwa dividen kita akan terus bertumbuh, tapi periode pertumbuhannya ini akan konstan. Jadi misalnya dividen kita akan bertumbuh 10% per tahun selamanya. Nah, modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini, yaitu harga adalah dividen di tahun ke-0 dikalikan 1 plus growth. Nah, ini growth-nya ini adalah growth dari dividen ya. Bagi 1 plus R. Tambah dividen tahun ke-0 kali 1 plus growth pangkat 2 bagi 1 plus R pangkat 2 terus sampai tahingga. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi rumusnya seperti ini. Yaitu harga saham di tahun ke-0 adalah dividen di tahun pertama dibagi required return dikurangi dengan growth. Itu untuk yang constant dividend growth model. Contohnya begini. Misalnya perusahaan Big D baru saja membayar dividen $0,5. Misalnya diekspektasikan untuk meningkatkan dividen 2% per tahun selamanya. Apabila market membutuhkan return senilai 15% untuk aset dengan risiko seperti ini, berapa sebenarnya saham seharusnya dijual? Nah, ini bisa disebut sebagai constant dividend growth model ya. Itu caranya gimana tadi? P0 atau harga di tahun ke-0 adalah dividen di tahun pertama. Kita tahu nggak dividen tahun pertama? Nah, berarti yang di sini 0,5 itu adalah dividen di tahun ke-0 ya teman-teman. Harus kita kalikan dulu dengan 1 plus growth. Itu 1 plus 2%. Dibagi dengan R, itu 15%, dikurangi dengan growth, 2%. Langsung saja kita hitung, masukkan ke dalam rumus. Seperti itu. 0,5 kali 1,02 bagi 0,15 dikurangi 0,02. Harga saham saat ini adalah seharusnya $3,92. Nah, kita jadi udah tahu 2 model ya. Yang pertama adalah kalau constant dividend, jadi zero growth, dividennya hanya akan seperti itu saja selamanya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Berarti langsung membagi antara dividen dengan return. Tapi kalau constant dividend growth model, jadi ada pertumbuhan dividen dengan rate-nya yang konstan. Jadi caranya adalah harga saham saat ini adalah dividen di tahun berikutnya atau dividen saat ini kali 1 plus growth dibagi required return dikurangi dengan growth. Berikutnya adalah yang paling rumit, yaitu kalau misalnya dividennya bertumbuh tapi tidak konstan. Nah, gimana caranya? Berarti begini, kita harus hitung present value dari semua future dividends.
Nah, kalau misalnya soalnya seperti ini, perusahaan mengekspektasikan untuk meningkatkan dividen 20% dalam 1 tahun, lalu 15% di tahun berikutnya. Setelahnya 5% untuk setiap tahun. Nah, dividen saat ini adalah $1 dan diperhitung 20%, berapa harga saham? Nah, ini berarti harus kita hitung satu persatu. Tapi apakah harus kita tuliskan satu persatu sampai tahun? Enggak? Jawabannya enggak, teman-teman. Ada cara mudahnya, yaitu pertama, kita lihat dulu perusahaan ini, sahamnya, dividennya bertumbuh beda-bedanya itu berapa tahun. Nih ya, 1 tahun 20%, tahun kedua 15%, tahun ketiga dan seterusnya 5%. Nah, berarti mulai dari tahun ketiga hingga seterusnya, dia akan menjadi constant growth dividend. Ya. Jadi kita hanya perlu menghitung satu persatunya di tahun pertama dan tahun kedua aja. Nah, ini kita hitung dulu dividen tahun pertama, yaitu 1 kali 1,2. Lalu karena kan growth-nya tahun pertama 20% ya. Dividen tahun kedua berarti dividen tahun pertama kali 1 plus growth tahun kedua 15%, 1,38. Dividen tahun ketiga berarti 1,38 kali 1 plus growth tahun kelima atau 5%. Kenapa kita perlu menghitung sampai dividen 3? Padahal kan mulai dari tahun ketiga seterusnya dia sudah konstan. Karena di akhir tahun kedua ini kita sudah bisa mengetahui berapa sih sebenarnya future price-nya, yaitu dengan menghitung dengan rumus constant growth model ya, yaitu dividen tahun ketiga bagi required return kurangi growth. Itu yang ini, dibagi required return-nya 20%, kurangi growth-nya 5%. Dan hasilnya adalah $9,66 di tahun kedua. Lalu selanjutnya bagaimana? Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus cash flow, yaitu yang ada di tahun pertama dan ada di tahun kedua. Tahun pertama berarti dividen 1 aja, sebagai 1 plus R, dan tahun kedua berarti ada dividen kedua dan harga saham kedua. Jadi anggap harga saham karena sebenarnya karena udah konstan growth-nya, jadi kita bisa mengetahui harga sahamnya sebenarnya berapa sih di tahun kedua. Bagi 1 plus R pangkat 2. Hasilnya adalah $8,67. Jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya kata kuncinya adalah kita lihat dulu sebenarnya dia constant growth-nya itu kapan. Nah, constant growth-nya itu akan menjadi titik tumpu bagi kita dan kita bisa menghitung harganya dari saat constant growth itu dengan cara yang constant growth dividend model, yaitu dividen di tahun berikutnya bagi required return kurangi growth. Nah, ini nanti akan menjadi harga saham di tahun itu. Seperti itu teman-teman. Mudah, tapi memang agak tricky dalam kalau misalnya kita menentukan nih mana nih yang constant growth dividennya itu mulai tahun keberapa, dan nanti price untuk harga sahamnya itu untuk tahun keberapanya ini nih yang kita tarik. Nah, itu harus dengan latihan. Nah, cara lainnya selain dengan rumus fundamental ini berarti ya, kita bisa juga dengan melakukan namanya market multiple method. Jadi membandingkan antara market, yaitu dengan price to earnings ratio atau price to sales. Jadi kita mengestimasikan price to earning ratio yang dari perusahaan-perusahaan yang kira-kira comparable atau kompetitornya. Lalu bisa ditalikan earnings-nya, price to earnings-nya dengan earnings kita sendiri, lalu bisa diperoleh deh berapa harga dari saham kita. Tapi gimana? Ada kekurangannya juga nih teman-teman kalau menggunakan market multiple. Itu kira-kira kompetitornya siapa? Nah, ini mungkin teman-teman menghadapi juga ya waktu kemarin melakukan analisis rasio. Ini perusahaan X, kompetitornya head to head-nya bagusnya dengan siapa yang dibandingkannya. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan metode market multiple. Siapa comparable firms-nya? Jadi karena rasionya juga bisa memiliki rentang yang cukup jauh antara satu dengan yang lainnya. Nah, bedanya preferred dengan common stocks nih teman-teman. Preferred stock itu adalah saham preferred. Jadi dia itu keuntungannya adalah dia pasti akan memberikan dividen. Karena
dia yang didahulukan, diprioritaskan untuk dibayarkan dividennya. Tapi kita sebagai pemegang saham Riverent itu tidak memiliki hak untuk voting di dalam RUPS misalnya, itu tidak memiliki hak untuk voting board of directors-nya siapa dan lain sebagainya. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi bond serta stock valuation. Jadi ini sudah merangkum materi untuk sesi hari ini dan sesi di sesi ke-6 itu sesi minggu depan. Untuk berikutnya di hari ini saya ingin teman-teman untuk melakukan aktivitas yang tersedia di slide. Itu comprehensive problem pertama adalah tentang bond ya. Ini ada bond seharga $1.000 par value dengan 6% coupon rate yang dibayarkan semi-annually. Nah, kalau semi-annually berarti dibayarkannya 2 kali dalam setahunnya. Nah, itu berapa kira-kira? Dan berapa harga bondnya kalau misalnya yieldnya meningkat ke 7%? Nah, berapa current yield dari bond ketika YTM-nya 7%? Nah, yang kedua adalah saya ingin teman-teman menghitung nilai dari suatu saham. Yaitu seperti ini. Ada TB Pirates Inc. ya, dan ada Charter Co. Ini tentukan dulu dia sebenarnya constant dividend growth model, zero growth, atau non-constant. Dan nanti kalau non-constant dilihat konstannya mulai kapan, jadi bisa ditarik sebagai harga saham. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi hari ini dan sesi ke-6. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mendoakan teman-teman agar tetap semangat dan tentunya sehat selalu. Dan kita tetap berkarya di dalam pandemi ini, jangan patah semangat. Dan semoga yang saya sampaikan ini bisa berguna tentunya dalam teman-teman melakukan mengerjakan aktivitas dan tas yang saya berikan. Namun selain itu juga berguna di dalam nantinya ketika teman-teman ingin melakukan investasi, menilai saham, menilai obligasi, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sehat dan semangat selalu. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.